A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Hadratil mukarram, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para guru ngaji, para persepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang saya muliakan. Para hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Bustanil Mukhlisin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mari kita senantiasa sanjungkan kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya memohon membaca, yaitu dihadiahkan kepada mu'allifil kitab Fathul Qorib Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mudah-mudahan dengan dibacakan Fatihah, keberkahan ilmunya mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafiina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahdiyatan ila hadratil alimil hadihil kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Nafa'ana bi ulumihi. Innal hamdalillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang sunah-sunah ketika mau menyembelih. Benar ya Pak? Ketika menyembelih, yaitu yang pertama membaca bismillah, dan yang kedua yaitu membaca sholawat, yang ketiga membaca takbir, yang kelima membaca doa, mudah-mudahan dikabul, diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi sebetulnya itu harusnya yang mau menyembelih itu harus bisa, harus tahu ya, harus tahu. Tapi kadang-kadang kalau di sini ya Pak, adatnya itu kan sesepuh dulu baca doa ya Pak ya. Sesepuh dulu baca doa sambil takbiran, habis itu baru nyembelih. Langsung baca nih niat kurbannya, itu baca doanya nih pas waktu kurbannya. Kita lanjutkan di sini
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu mudahi syai'an minal udhiyati mandurati bal yajibu alai atasdiqu bi jami'i lahmiha walau akhara fatalipat lajimahu domanuha. Dikatakan di sini wala yaqulu dan orang kenamangan al-mudahi sabawa kan korban sayan insui diwiji minal udhiyati saking ibu hewan korbannya al-mandurati kanggen sumpah bal yajibu balikan tawajib alai ngatasi wong atas diku apa nyodakohaken binyabi illahmiha kelawan sekabeh daginge kalau akhara mangka lamun ngahir-ngahir ya si mudahi ha'ing manduro, yaitu daging yang gitu, yaitu daging kurban yang nadar, daging kurban wajib, patalipat, mangka mambu atau bacin atau rusak ya si mandurat, lazima mangka wajib ya si mudahi orang kurban domanuha apa ngegentenine dipuniku udhiyati mandurot. Maksudnya apa Bapak? Maksudnya di sini tidak boleh memakan seseorang yang kurban kalau kurbannya itu kurban mandurot atau kurban nadar. Ya, awas. Jadi kita tidak boleh makan. Kita yang korbannya ini kurbannya kurban nadar. Dikatakan juga kurban wajib. Itu kita tidak boleh memakannya. Balik kata di sini atas diku bijami ilahmiha itu harus disodakohkan semuanya. Ya, untuk fakir miskin terutama. Ya, untuk fakir miskin, untuk tetangga-tetangga, kan itu ada kalau misalkan bukan mandurah, bukan kurban nadar, haknya 1/3, dan sisanya 2/3 itu 1/3 untuk orang yang mampu, ya orang kaya tuh 1/3 lagi untuk orang-orang yang fakir. Jadi kan dibagi 3 tuh, 1/3 ada di situ. Nanti di sini ada penjelasannya juga. Nah, bagaimana dengan kurban nadar? Ini hanya di sini kalau ada permasalahan ya Pak. Kalau ahoro. Nah, ketika misalkan Bapak kurban nadar, kurbannya di rumah misal Pak ya. Sudah disembelih karena saking capeknya mungkin orangnya udah males, ya. Saking capek kurbannya sendiri di rumah, nyembelih hewannya sendiri misal, ya. Dibantu sama orang sudah kelelahan misal, terus di akhir-akhir artinya di nanti membagikan si kurban ini dagingnya ini Pak, ini kurban nadar, lagi berbicara kurban nadar ya, di nanti Pak, di nanti akhirnya sampai rusak atau bau ya, bacin dia. Tapi kalau sekarang kayaknya jauh ya Pak, ada kulkas, ada freezer ya. Nah, bagaimana itu? Kata di sini dikatakan lajimahu mangka wajib hukumnya ingsi uang domanuha mengganti daging yang bacin tersebut. Tuh, awas, makanya ketika kita kurban nadar habis disembelih buru-buru bagikan. Ya, langsung bagikan, pokoknya dibagikan. Semuanya disodakohkan. Kita jangan makan. Ya, itu untuk kurban nadar. Ini kalau permasalahannya ketika sampai di nanti akhirnya si dagingnya itu busuk atau bacin atau rusak. Ya, tuh hati-hati. Makanya langsung aja ya. Jadi itu hanya untuk kurban nadar. Ya, emang ada nggak Pak yang buat orang yang meninggal Pak di sini? Belum ya, ada ya. Kenapa Pak? Lebih utama itu untuk kita. Kurban itu lebih utama itu untuk diri kita sendiri yang masih hidup ini Pak, yang masih perlu
amal. Kurban itu bukan hanya setahun doang. Jadi ini mah bentang-bentang udah tahun ini udah berkurban. Wah, saya udah berkurban tahun kemarin, tahun besoknya. Bukan seperti itu. Jadi kurban itu setiap tahun terus. Terus setiap tahun itu. Kalau ada rezekinya, lagi terus pokoknya. Ya, terus bagaimana Pak kalau misalkan ada saya nih untuk keluarga saya, misalkan cuma ada 4 keluarga saya punya rezeki buat beli kerbau, tapi atas namanya 4 tahun, tidak jadi masalah, lebih bagus. Jangan minimal harus orang 7, enggak harus orang 7, orang 3 1 kerbau tidak jadi masalah. Ya, ini mah, woi, ditambahin 3 lagi katanya, baru 4 orang ini katanya. Patungan kagak, apa kagak? Ya, beli enggak, milu nebeng aran. Enak baik. Padahal itu pahalanya untuk mereka yang nunggangnya besoknya Pak. Nunggang ontak lamun korban ontak dia Pak. Nunggang wedus lamun bakale lah saiki lamun misale kebone ngomong itu 2 tora Pak. 1 kerbau 7 orang. Bayangin aja Pak, numpuk orang Pak. Makanya jadi bukan hanya setahun, nanti tahun depan ya kita tidak tahu kurban kita yang diterima itu yang tahun keberapa. Kita tidak tahu Pak, itu rahasia Allah. Ya itu ya. Ya lanjut ya Pak ya. Wah, orang peragat-peragat ini. Lanjut. Jadi kita tidak boleh memakan yaitu hewan kurban yang hewan kurbannya yaitu manduro atau disebut hewan nadar atau kurban nadar atau kurban wajib. Lanjut. Wa yakulu min udhiyati mutatawwu'an. Mana ini? Oh, wa yakulu min udhiyati mutatawbiha sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima wa raja'ahu Nawawi fi tashihi tanbih. Nih kata di sini wa yaquluna marabata manan yasmudahi min udhiyati, dari itu apa, dari kurban tersebut mutatawwi kurban sunnah biha kelawan udhiyat sulusan ing 1/3 alal jadid munggu kaul jadid lan anapun sulusani yang 2/3 maka diucapkan nyata sodaku ikut dan sodakakan bihima kelawan sulusani bihima kelawan sulusani. Jadi yang 2/3-nya disodakokan. Nah, waraja dan sudah menguatkan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, Tasihit Tanbih, di dalam kitab Tasihit Tanbih. Nah, jadi kalau kurbannya kurban sunnah, hak orang yang punya kurban, yang berkurban yaitu 1/3 alal jadid, ingat kaul jadid, kaul yang terbaru. Ya, wa ammas sulusani, dan yang 2/3 maka disebutkan di sini disodakokan yang 2/3 ini, dan itu sudah dikuatkan. Kaul itu dikuatkan An-Nawawi sama Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Pak, ini Imam Nawawi di dalam kitab Tasihit Tanbih. Jadi kaulnya kuat, yang 2/3 ini disodakokan, yaitu untuk orang yang fakir, untuk orang yang tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Itu yang 2/3 disodakokan. Ya, paham Pak? Ya, disodakokan yang 2/3, yang 1/3 hak yang berkurban. Tapi ada di sini wakilayah di sulusalil muslimina agniya. Nah, dan disebutkan di sini, dikatakan di sini yahdi.
dihadiahkan yaitu kepada orang sulusan 1/3 lil muslimina kepada wong kang muslim kabeh al agniya kang sugih. Oh, 1/3 untuk orang yang sugih, yang kaya. Wa yatasaddaqu bisulasi, dan disodakokan yang sepertiga lagi alal fuqara kepada orang yang fakir min lahmiha dari dagingnya. Tapi walam yarji'a an-nawi fi raudha wa asliha sayan min hadaini wal wajahaini. Tapi kaul ini tidak dikuatkan oleh Imam Nawawi, ya. Tapi tidak jadi masalah, ya. Kalau kita misalkan mau disodakohkan ke semuanya kepada orang yang fakir saja, tidak jadi masalah. Mau orang fakir sama orang yang kaya, tidak jadi masalah. Yang penting ini yang 2/3 disodakohkan, ya. Kalau 2/3 ini dikumpulkan jadi satu, kalau di ininya 1/3, 1/3, artinya 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi bagiannya orang yang kaya, gitu ya. Terus pembagian dagingnya, awas, ya. Kalau di sini mah biasanya ya gimana ya Pak ya, bener emang supaya adil ya Pak ya. Enggak, kita enggak mandang kaya, enggak mandang miskin. Jadi kalau misalkan kebagiannya sekilo semua ya Pak ya. Iya, seharusnya seperti itu. Ya. Ya kalau misalkan kita di rumah punya ininya, sembelihnya di rumah, banyakin buat orang yang tidak punya atau orang yang kurang mampu, lebih banyakin. Andaikan sendiri tidak dikasih ke panitia, banyakin buat orang yang tidak mampu. Karena orang yang kaya mah saya kira ya bosen mah enggak, tapi sering makan lembut tapi bukan wong sugih dah. Kadang-kadang wong sugih omongannya tempe bae Pak ya. Ini kadang-kadang orang yang nggak punya begitu dapat rezeki bledung langsung beli daging, bener kan? Ya Pak. Nggak makan daging, nggak makan apa-apa yang nggak ada, ya. Sampai-sampai orang yang namu itu, jadi mau masih lagi pakai segala-gala Pak. Jadi cerita saya ngajak temen dari pesantren, ngajak ke rumah Pak. Ngajak ke rumah, orang tua saya mah biarpun ini Pak, itu segala-gala ada Pak. Sayurnya, kadang sayur itu model 2. Tanya istri Pak, ikannya. Jadi mikirin anak yang gak doyan ini, anak yang gak doyan ini, dimasakin ini. Jadi santap ada semua Pak. Pas saya ngajak temen ke rumah makan di rumah tuh, kata teman saya, "Loh kamu mau makan ini kayak di restoran," katanya, ada semua katanya. Masya Allah, kata saya, emang orang tua saya mah kayak gini, saya bilang. Telurnya ada, ikan asinnya ada, sayurannya ada, ya. Iya Pak, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah kebarokahan, ya, barokah. Nah, jadi kalau orang kaya mungkin sudah sering makan daging, jadi perbanyaklah buat orang yang tidak punya. Nah, ya, itu. Jadi bagiannya ada bagiannya 1/3, 1/3, 1/3 atau 1/3 dan 2/3. Paham ya Pak ya? Guys, mulia orang paham Pak. Nah terus wala yabiu ayyahrumu ala mudahi bai'u shay'in min udhiyati ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Waduh, wa yahrumu aidan ja'luhu ajrotan lijajari walau kanati udhiyatu tatawuan. Kata di sini dikatakan wala yabi'u, tidak boleh menjual, Pak. Tidak boleh menjual. Ya. Apa yang tidak boleh dijual di sini? Ayyahrumu, tegese haram alal mudahi, kepada orang yang berkurban. Bai'u syai'in, menjual sesuatu min udhiyati, dari hewan kurbannya tersebut,
aimin lahmiha, tegese dari dagingnya, awas, lahmiha au sya'riha, atau rambutnya, au jildiha, atau kulitnya, ya, wa yahrumu, dan haram aidon maning ja'alahu, menjadikan yaitu yang dijual tersebut ajrotan, jadi upah dijajari untuk orang yang diupahkan. Maksudnya apa? Di sini orang yang berkurban diharamkan menjual sesuatu apapun dari hewan kurbannya. Maksudnya yang berkurban, Pak. Yang berkurban. Ketika misalkan si daging ini dikasihkan kepada fakir miskin, misal, maaf, saya ngasih kepada fakir miskin, si Ahmad, misal. Si Ahmad ini dikasih juga dari sana, misalkan korban lagi, dia punya dua, namanya orang miskin, mungkin dia lagi butuh, dijuallah satu plastik. Boleh nggak, Pak? Boleh, betul. Berarti tanggap, Bapak. Takutnya, wih nggak boleh. Bukan begitu maksudnya. Di sini maksudnya orang yang berkurban. Nah, jadi tidak boleh orang berkurban, mau kulitnya pun tidak boleh, Pak. Bahkan di sini dikatakan ketika kita kurban di rumah sendiri, kulitnya, Pak, saya kulitnya bayar tambah pemalinnya jerewong kenene ya, tambah pemiliknya kulitnya aja ya, Pak. Haram. Nggak boleh, Pak. Harus dikasih upah. Tuh, harus dikasih upah. Setelah dikasih upah, lah boleh tuh, mau dikasih kulit tidak jadi masalah, mau dikasih kepala tidak jadi masalah. Yang penting harus dikasih upah dulu. Jadi yang kulit ini, yang kepala ini, ataupun yang apa yang sejenisnya itu disodako, awas ya, hati-hati. Terus kadang-kadang ada yang ini, Pak, bagaimana kalau misalnya kulit dikasih ke panitia? Panitia dijual, bagaimana hukumnya, Pak? Hah? Kata siapa, Pak? Boleh lah, mungkin kasih kaca banyak. Kan di sini mudahi, yang diharamkan itu mudah orang yang berkorban. Harus paham, Pak. Panitia nggak berkorban, cuma ngurusin. Harus paham, Pak. Makanya, wah nggak boleh dijual kulitnya. Kalau sudah dikasihkan ke panitia, ya panitia, weh jerislah disodakokan jeresing dua korban, udah sodakokan buat panitia. Kan sodako. Berarti sudah hak panitia. Terserah panitia. Dijual mau buat majlis tidak jadi masalah. Di sini mudahi orang yang berkurban. Kadang-kadang banyak yang salah paham, yang nggak boleh dijual kulitnya, hei. Halo. Ya, iya gerbang. Wih aja kulit mah. Sing orang-orang yang tidak dapat, dan ini saya yang berkurban, saya nggak boleh ngejual kulitnya. Saya nggak boleh jual ekornya. Pokoknya nggak boleh. Ya, mau di shop mau apa saya nggak boleh. Ya, pokoknya nanti kalau sudah disodako kan terserah itu mah. Ya, tidak jadi masalah. Cuman ada ulama yang mengatakan ketika yang menerima itu orang kaya, nih orang kaya, dia jual orang kaya itu apa namanya dagingnya, padahal dia kaya, tapi untuk dijual. Ulama ada yang mengatakan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Oh, hati-hati, Pak. Ya udah kaya, dikumpulin daging. Dikumpulin. Ya kalau pengen begitu ya orang kaya, korban. Jangan ini mah pikirannya apa? Pikirlah bareng-bareng, bela nyate bareng-bareng. Ya, tukune areng doang koro tusukan. Korban mah orang gel. Korban mah nggak mau, belinya cuma tusukan sama padahal kaya. Pas ditanya, Pak, nggak korban? Udah tahun kemarin katanya. Astagfirullahaladzim. Ya.
Masya Allah, ya bener ya, ibadah itu susah Pak. Ya ibadah itu dia cari keikhlasan susah, jadi harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Ya bener, saya cuma bisa ngomong doang Pak, sama ngomong doang. Pas intinya, pas ketika realisasinya Pak, susah Pak. Susah. Ini udah niat nih tahun depan mau ngumpulin. Ya udah niat nih. Kadang-kadang kalau misalkan ngumpulin yang nggak ke orang itu kepake Pak. Yakin deh. Bener nggak Pak? Iya. Ya orang gimana? Hawa nafsu Pak. Hawa nafsu dan kebutuhan. Tapi kalau niatnya bener-bener, tuh kagak Pak Ustadz Cano bener kan? Ya, wes kolektif, biar enggak di ini langsung sebulan berapa kumpulin sama Pak Ustadz Sarno. Harus saya gitu, kalau enggak kayak gitu, Masya Allah, tabarakallah. Wes tadi kita ya nih, iya itu Pak, bener orang tadi kun. Tuh, makanya tuh harus dilatih, ya, bener Pak. Oh bener, abot Pak, korban itu abot. Ya, makanya apakah siapa tuh cucunya Adam itu Habil dan itu yang berat itu siapa? Yang kurbannya sayur-sayuran karena tani, kurbannya sayur-sayuran yang jelek, makanya nggak diterima. Buah-buahan jelek, sayur-sayuran jelek, makanya nggak diterima. Yang diterima kurbannya Habil. Karena berat. Ya, apa mama nih mau kucir melit wong sugih, umahe tingkat kontrakan rukun yang ngededeg, tapi orang elok kurban tiap tahun. Beneran niku ya. Wis bener, jati emang kurban niku. Badan saya sendiri, waduh, kalau nggak dipaksa-paksa memang susah Pak. Ya. Jadi harus dipaksakan. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita tidak boleh menjual sesuatu dari kurban dari hewan yang kita kurbankan, ya, maupun itu kulitnya, rambutnya, ataupun apapun dagingnya, apalagi ya dagingnya, terkecuali kalau sudah misalkan dikasihkan kepada orang yang berhak, dan orang yang berhak itu silahkan, ya. Terus wa yut'imu hatman min udhiyati mutatawwi'in biha al-fuqara awal miskin. Ada di sini wajib memberikan makan. Maksudnya kurban ini ya. Wajib memberikan makan kurban ini hatman. Bagian ini min udhiyati saking dipuniku hewan kurban al-mutatawwi yang disunahkan biha kelawan udhiyat al-fuqara ing wong fakir wal miskin lan wong miskin, wajib dihukume. Harus itu dikasih orang fakir sama orang miskin. Kudu dikasih. Jangan cuma orang kaya, orang miskin mah enggak. Ya, harus utamakan Pak. Bila perlu orang fakir miskin didata dulu Pak Ustadz Karno. Ya, yang tidak punya dulu harus kebagian. Kalau yang kaya-kaya belakangan gitu Jawa. Misalin nih, tapi orang kaya semua kayaknya di ujung damai, memang. Iyalah, banyak punya mobil semua. Ya, jadi harus diutamakan orang yang Tapi kata di sini wal afdalu, nih lebih utama. Dengerin Pak. Wal afdalu atasdiku bijam'ika illa luqmatan. Tuh, tapi lebih utama itu disodakokan semuanya terkecuali sedikit. Tuh, lebih utama disodakokan semua. Ya, hanya kita menyisakan sedikit, luqmatan, sisakan sedikit hanya untuk tabarukan, mengalap barokah. Di sini ada tuh. Ya, jadi ambil sedikit aja nggak apa-apa, karena di sini katanya ilal luqmatan au luqman yatabarroka al mudahi. Tuh, hanya untuk mengalap berkah diukliha kelawan mangane udhiyat. Jadi makannya ini yang sedikit ini hanya karena mengalap berkah hewan
hewan kurban. Tuh ya. Fa innahu la biukliha, mana tuh? Kelawan mangane puniku fa innahu mangka setuhune ukul puniku yusalu ekuden sunaken lahu kedesu dalika ing mengkonon udhiyat. Kenapa disuruh kita mengambil sedikit untuk dimakan? Karena memang disunahkan kita untuk memakan hewan yang kita kurban. Tuh, kalau korbannya kurban sunnah. Jadi sunnah kita makan walaupun sedikit. Yang lainnya disodakohkan semua, kita ambil sedikit, kita masak hanya cukup untuk keluarga kita. Sudah, ya nggak banyak-banyak, itu sunnahnya. Nah, bagaimana pahalanya? Hasolalahu saubu atadhiyatu bijami wa tasdiqi bibalik. Jadi, nih, di dalam berkurban itu ada dua pahala, Pak. Ada pahala udhiyat, ada pahala di sini pahala tasdik. Dua pahala, Pak. Ada pahala berkurban dan ada pahala bersodakoh. Dan ketika kita memberikan kepada fakir miskin, ya hanya sedikit, itu dapat pahalanya semua. Sodakohnya dapat, pahala berkurbannya dapat. Ya, tapi kalau kita mengambil 1/3, hanya pahala pahala kurbannya dapat, pahala sodakohnya hanya dapat sebagian. Tuh, jadi kalau pengen dapat pahala sodakohnya keseluruhan, sodakohkan semua, hanya sunnah mengambil sedikit. Tamat, Pak, bab kurban. Ya, tuh, saya rasa mudah-mudahan pada paham, Pak. Kalau ada yang nggak paham, silakan mau ditanya, nggak apa-apa. Tentang seputar kurban. Kalau ada yang ditanyakan.